2 tahun sudah genosida berlangsung di Gaza, Palestina sejak 7 Oktober 2023. Pertanyaannya pemirsa, sampai kapan warga Gaza ini harus menderita dan juga dapat mengakhiri penderitaan ini? Kita akan bahas bersama dengan sejumlah narasumber. Saya akan perkenalkan untuk Anda pemirsa, di sebelah kanan saya ini sudah hadir. Ada relawan Mercy Indonesia, Dr. Indira Nyoman. Selamat malam Dr. Indira. Malam Mbak. Sehat dokter? Sehat, alhamdulillah sehat. Sebelah Dr. Indira juga kami hadirkan pemirsa pengamat Timur Tengah, Prof. Yon Mahmudi. Selamat malam Prof. Selamat malam Mbak. Prof, ini kalau kita lihat sudah 2 tahun kondisi penderitaan yang dialami oleh warga Gaza. Lebih dari 67.000 warga sipil tewas, 90% wilayah Gaza ini sudah rusak parah. Melihat kondisi seperti saat ini, seperti apa Prof. Yon? Ya, ini kan memang sudah berlalu ya 2 tahun lamanya, dan tentu rakyat di Palestina terutama di Gaza itu kan berharap ya ada perdamaian, kemudian setelah itu ada gencatan senjata yang bersifat permanen ya. Jadi bukan hanya sementara tetapi itu permanen. Bahkan dunia internasional juga berharap ya agar segera terjadi realisasi gencatan senjata. Maka tentu dengan melihat kondisi yang saat ini, satu-satunya harapan walaupun juga tidak sepenuhnya ideal ya bagi rakyat Palestina maupun dunia internasional yang konsen terhadap kemanusiaan ya, adalah perundingan yang sedang dan akan dilakukan di Mesir ya, di Sharm el-Sheikh, yang dimana utusan Hamas kemudian juga dari pihak Israel, Amerika dan mediator Mesir sendiri sedang membicarakan, bernegosiasi yang pada intinya memang fokus kepada penyerahan ya sandera yang ada di Gaza yang ditawan oleh Hamas dan juga tahanan-tahanan Palestina. Tetapi tentu tuntutan dari Hamas, dan Hamas sendiri kan juga sudah menyambut secara positif, dan mereka juga menyampaikan bahwa suasana dalam perundingan ini, walaupun mereka tidak secara langsung berhadapan dengan Israel ya, jadi perundingannya itu kan di meja atau di tempat yang berbeda ya. Baru kemudian ada pihak yang mengantarkan ya hasil keputusan itu ke pihak yang lain, karena ini juga kan harus dirahasiakan juga karena potensi keamanan ya dari pihak Hamas, dan mereka melihat suasananya cukup positif, dan Hamas tentu menyetujui ya deal untuk pertukaran tawanan. Hanya saja adalah bagaimana kemudian tindak lanjut ya, satu berkaitan dengan penghentian, mekanisme penghentian perang itu seperti apa. Kemudian yang kedua adalah penarikan pasukan IDF ya, itu juga perlu. Baru kemudian setelah itu dilanjutkan dengan penyerahan tawanan-tawanan yang ada. Jadi memang harus ada jaminan terlebih dahulu, kepastian ya, dan satu-satunya yang bisa menjamin adalah Donald Trump ya, bahwa mekanisme penghentian perang itu akan dilakukan. Kemudian setelah itu lanjut dengan apa yang disebut dengan penarikannya pasukan IDF dari Gaza. Saya mau dengar Mercy Indonesia, dari 2 tahun genosida di Gaza berlangsung, apa catatan dari Mercy Indonesia? Ya, jadi selama 2 tahun genosida ini ya, dari tanggal 7 Oktober 2023 ya Mbak sampai sekarang ya, memang kondisinya dinamis ya, kondisinya dinamis. Dari awal kami masuk itu sekitar bulan awal tahun 2024 ya, kurang lebih Maret 2024 sampai sekarang, dari tim pertama sampai terakhir tim 9 kami mengalami banyak dinamika yang berbeda-beda di setiap tim. Ya, pernah kami merasakan kondisi perang, pernah juga kami merasakan kondisi gencatan senjata, itu sempat sementara, lalu perang lagi, dan sekarang sampai sekarang masih perang kayak gitu ya Mbak. Jadi kondisinya masih dinamis, walaupun memang dari segi kondisi tidak hanya dari segi perang atau pengancaman bom, gunshot dan airstrike dari Israel segala macam, tapi juga kondisi ekonomi di Gaza dan juga kondisi masyarakat Gaza juga pada umumnya. Memang kalau kita lihat ya, akhir-akhir ini kami juga mendapatkan informasi dari relawan lokal kami di sana bahwa saya memang mulai ada perbaikan ya, mulai ada perbaikan harga bahan pangan. Kalau dulu mungkin beberapa bulan terakhir kita lihat ini masalah utamanya adalah kelaparan gitu ya. Karena kita tahu sendiri, dari saya masih di sana gitu, bulan Februari atau Maret 2025 sampai sekarang udah hampir 1 tahun, Israel masih memblokade truk bantuan. Ya, kami mendapatkan informasi sudah mulai ada truk yang masuk, tapi jumlahnya belum banyak, hanya sekitar puluhan dari mungkin ratusan sampai ribuan truk yang dibutuhkan oleh rakyat Gaza. Karena kita tahu masyarakat Gaza itu hampir 2 juta ya, yang masih bertahan di antara
kurang dari 20% wilayah Gaza gitu. Tapi memang sudah mulai ada yang masuk sehingga harga-harga juga jadi mulai sedikit lebih rendah dibanding yang sebelumnya gitu, Mbak Prof. Jadi yang kalau misalnya kita lihat di selatan gitu ya, di selatan harga itu udah mulai agak lebih murah gitu, tapi di daerah Gaza Utara atau di Gaza City harga masih mahal, harga masih melambung tinggi. Karena kita tahu sampai sekarang IDF masih menutup koridor Netzarim yang memisahkan antara Gaza Selatan dan Gaza Utara. Tidak hanya koridor Netzarim, jalan utama di Gaza itu jalan Ar-Rasyid juga ditutup sama mereka. Jadi otomatis bantuan yang masuk dari pintu selatan yang biasanya memang rata-rata masuk dari pintu selatan baik dari Rafah maupun dari Karem Shalom itu tidak masuk ke Gaza City karena ada penutupan dari koridor Netzarim itu, sehingga harga-harga masih mahal di Gaza City tapi udah mulai agak turun sedikit di Gaza Selatan. Seperti itu kondisinya terupdate, Mbak. Miris ya kalau kita lihat kondisi terbaru yang dijelaskan oleh Dr. Indira. Tapi Prof Yon, kami ingin tahu juga selama 2 tahun ini peran dari negara-negara Arab untuk mendukung kemerdekaan Palestina terbebas dari genosida di Gaza ini seperti apa? Nah, negara-negara Arab itu kan terbagi ya dalam sebuah kelompok yang berbeda ya. Ada yang kemudian dalam poros ya seperti Iran yang memang dengan cara perlawanan gitu ya. Sementara negara-negara Teluk lebih mengedepankan negosiasi. Bahkan yang dilakukan adalah berusaha untuk ya dapat melakukan perundingan termasuk yang diinisiasi oleh Qatar ya, berhasil dalam beberapa tahapan ya perundingan itu kan bagian dari apa yang disebut dengan negosiasi. Tentu disayangkan kalau dari negara-negara Arab tidak kompak ya di dalam dukungan ya terhadap Palestina berkaitan dengan faksi-faksi yang ada di dalam Palestina, karena mereka kan terbagi ya. Saudi, kemudian Emirat Arab, ya Mesir cenderung lebih dekat dengan kelompok Fatah ya. Sementara Qatar, kemudian Kuwait, Turki dan beberapa negara yang lain termasuk Iran punya hubungan kedekatan dengan Hamas. Harusnya kan itu tidak menjadi sebuah halangan ya untuk mereka terus mendukung, karena biar bagaimanapun kita juga tahu bahwa kontribusi perlawanan juga besar, kemudian negosiasi politik juga penting. Nah, dua-duanya itu kan harus disatukan. Nah, disinilah kemudian negara-negara Arab harusnya tertantang untuk kemudian mereka melepaskan egonya masing-masing, tapi bagaimana melihat Palestina itu bisa terwujud sebagai negara yang merdeka, lepas dari faksi-faksi yang ada. Karena kan kemerdekaan itu kan milik rakyat Palestina ya, bukan faksi-faksi yang ada. Maka kemudian ya negara-negara Arab itu harus mampu mengkonsolidasikan dirinya, membangun solidaritas ya untuk merealisasikan ya kemerdekaan Palestina yang diawali dengan gencatan senjata secara permanen, kemudian berakhirlah proyek pendudukan, karena tanpa itu saya kira juga tidak akan terjadi sebuah perdamaian yang permanen. Harapannya sih dalam beberapa hari ini kita akan mendapatkan berita yang menggembirakan, yang itu berdampak positif ya, baik bagi perdamaian dan kesejahteraan ya saudara-saudara kita di Palestina. Itu harapan kita semua, karena ini sudah 2 tahun sudah genosida di Gaza terjadi sejak 2023. Tapi kita tidak ingin ada tahun-tahun berikutnya. Apa yang harus dilakukan? Langkah apa yang harus diambil? Kita akan bahas selengkapnya usai jeda. Apa kabar Indonesia Malam akan kembali untuk Anda pemirsa sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.